Seneca pernah berkata dengan mendalam, hidup, jika dijalani dengan baik, sudah cukup panjang. Pikirkanlah itu sejenak. Kita sedang dalam perjalanan luar biasa yang disebut kehidupan, dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Kita semua mencari cara untuk hidup sepenuhnya, mendalam, dan bermakna. Tapi, apa sebenarnya arti dari hidup yang baik? Saat Anda bergabung dengan saya hari ini, bayangkanlah memulai sebuah jalan yang tidak hanya mencerahkan tetapi juga memberdayakan Anda. Kita akan mengubah pengalaman sehari-hari menjadi sumber kebijaksanaan dan wawasan. Kita akan menyelami dunia stoicisme, sebuah filosofi kuno yang berfokus pada ketahanan, kejernihan, dan kedamaian mendalam yang berasal dari pemahaman tentang seni hidup. Hari ini, saya akan berbagi dengan Anda 10 strategi stoik yang kuat yang dapat mengubah cara Anda melihat, berinteraksi, dan menavigasi dunia. Jadi, jika Anda siap untuk mengubah pendekatan Anda terhadap pasang surut kehidupan, belajar bagaimana tetap teguh di tengah kesulitan, dan menemukan sumber kedamaian dan kekuatan batin, maka Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum kita menyelami kebijaksanaan stoicisme yang transformasional, pastikan Anda menekan tombol berlangganan dan bergabung dengan komunitas pemikir dan pencari kita. Ingat, setiap segmen dari video ini penuh dengan nilai, jadi jangan lewatkan bagian manapun. Tetap bersama kami untuk sepenuhnya merangkul perjalanan yang akan kita tempuh bersama. Nomor 1, merangkul perubahan. Kapan terakhir kali sesuatu berubah dalam hidup Anda? Mungkin itu perubahan kecil, seperti rutinitas harian Anda, atau mungkin perubahan besar, seperti karir baru atau pindah ke kota lain. Rasanya tidak nyaman, bukan? Mungkin bahkan menakutkan. Namun, disinilah stoicisme berperan, mengajarkan kita bahwa momen-momen ketidaknyamanan ini bukan hambatan, melainkan peluang. Peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi diri kita yang lebih kuat. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik yang paling dihormati, mengungkapkannya dengan indah. Dia berkata, terimalah apapun yang datang kepadamu sebagai bagian dari takdirmu, karena apa yang bisa lebih cocok dengan kebutuhanmu. Perspektif ini sangat kuat. Ini tentang melihat hidup kita sebagai sebuah mosaik yang selalu berubah dan berkembang, dengan setiap perubahan yang berkontribusi pada keindahan keseluruhan. Merangkul perubahan bukan tentang menjadi pasif. Ini bukan tentang membiarkan hidup membawa Anda begitu saja. Ini tentang keterlibatan. Ini tentang menghadapi perubahan dengan keberanian, keterbukaan, dan kemauan untuk beradaptasi dan belajar. Ini tentang bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa diajarkan perubahan ini kepada saya? Bagaimana ini bisa membantu saya tumbuh? Memang, menghadapi perubahan bisa menakutkan, tapi stoicisme membekali kita dengan pola pikir untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan stabilitas dalam diri kita sendiri, untuk berakar pada nilai dan kebajikan kita, sehingga kita dapat menghadapi perubahan apapun dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Nomor 2, merangkul ketidaknyamanan. Pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Seringkali, di saat-saat ketidaknyamanan, kita menemukan peluang yang paling mendalam untuk pertumbuhan pribadi dan transformasi. Jadi, apa yang dikatakan stoicisme tentang hal ini? Para stoik adalah ahli dalam mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Mereka percaya bahwa menghadapi kesulitan secara langsung bukan hanya membangun karakter, tetapi juga merupakan jalan untuk mengembangkan ketahanan, kebijaksanaan, dan kekuatan batin. Pikirkan tentang otot. Tanpa perlawanan, tanpa tantangan, otot tidak bisa menjadi lebih kuat. Hal yang sama berlaku untuk karakter dan pikiran kita. Sekarang, mari kita berbicara secara pribadi sejenak. Pikirkan tentang saat di mana Anda benar-benar merasa tidak nyaman. Mungkin itu saat mengerjakan proyek yang menantang di tempat kerja, menghadapi hubungan yang sulit, atau menghadapi ketakutan. Itu berat, bukan? Anda mungkin ingin menyerah dan kembali ke zona nyaman Anda. Namun, jika Anda terus maju, Anda mungkin keluar di sisi lain dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu.
Inilah esensi dari merangkul ketidaknyamanan sebagaimana diajarkan oleh Stoicisme. Ini tentang melihat momen-momen menantang ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang. Marcus Aurelius, seorang tokoh utama dalam prinsip-prinsip Stoik, pernah berkata, penghalang terhadap aksi mempercepat aksi. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan? Maksudnya adalah bahwa hambatan bukan hanya rintangan untuk diatasi, tetapi peluang untuk menempa jalan kita, untuk mempraktikkan kebajikan, dan untuk tumbuh. Namun, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita merangkul ketidaknyamanan saat setiap serat tubuh kita ingin menghindarinya? Itu dimulai dengan perubahan perspektif. Alih-alih melihat ketidaknyamanan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, kita bisa melihatnya sebagai sinyal, sebagai petunjuk yang mengarahkan kita menuju pertumbuhan pribadi. Ini tentang melangkah ke dalam tantangan, menghadapi ketidaknyamanan, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa menguatkan saya? Ini juga tentang persiapan dan latihan. Sama seperti para Stoik yang mempraktikkan visualisasi negatif, membayangkan skenario terburuk untuk mempersiapkan diri secara mental, kita bisa melatih diri dengan menghadapi ketidaknyamanan kecil secara sukarela. Ini bisa berarti mandi air dingin, berbicara di rapat, atau mengerjakan proyek yang telah kita hindari. Tindakan menghadapi ketidaknyamanan secara sukarela ini membangun ketahanan kita sehingga ketika hidup menghadirkan tantangan yang lebih besar, kita siap. Nomor 3, mempraktikkan pemisahan diri. Dalam konteks Stoicisme, pemisahan diri bukan berarti memunggungi dunia. Sebaliknya, ini tentang menciptakan ruang untuk diri sendiri, semacam retret mental, untuk mendapatkan kejernihan, perspektif, dan ketenangan pikiran. Kita hidup di dunia yang selalu sibuk. Hari-hari kita dipenuhi dengan tugas tanpa akhir, notifikasi, rapat, dan berbagai tuntutan terhadap perhatian dan energi kita. Sangat mudah terjebak dalam hiruk-pikuk aktivitas ini dan kehilangan kontak dengan diri kita sendiri, nilai-nilai kita, dan apa yang benar-benar penting. Disinilah praktik pemisahan diri dari Stoicisme masuk. Ini tentang sengaja melangkah mundur, bahkan hanya sesaat, untuk terhubung kembali dengan diri kita sendiri dan melihat hidup kita dengan perspektif yang segar. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana para Stoik mempraktikkan pemisahan diri? Mereka sangat suka refleksi dan meditasi, meluangkan waktu setiap hari untuk memeriksa pikiran, tindakan, dan reaksi mereka. Marcus Aurelius, misalnya, menyisihkan waktu untuk refleksi diri dengan menulis di jurnalnya, yang kemudian menjadi Meditations, sebuah karya penting dalam literatur Stoik. Praktik ini membantunya tetap membumi, sadar diri, dan selaras dengan nilai-nilainya di tengah kompleksitas hidup sebagai kaisar Romawi. Bagaimana kita bisa mempraktikkan pemisahan diri dalam kehidupan modern kita? Mungkin lebih sederhana daripada yang Anda pikirkan. Ini bisa sesederhana meluangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, mungkin di pagi hari sebelum hari dimulai atau di malam hari saat hari berakhir. Selama waktu ini, Anda bisa merenungkan hari Anda, reaksi Anda terhadap peristiwa, dan keselarasan Anda dengan nilai-nilai Anda. Ini tentang mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa penilaian dan mendapatkan wawasan tentang perilaku dan motivasi Anda. Cara lain untuk mempraktikkan pemisahan diri adalah melalui jeda yang disengaja. Ini adalah momen sepanjang hari Anda di mana Anda berhenti dari apa yang Anda lakukan, menarik napas dalam-dalam, dan hanya hadir. Ini bisa menjadi jeda antara tugas, momen tenang menikmati kopi Anda, atau berjalan singkat untuk menyegarkan pikiran. Jeda-jeda ini dapat membantu memecah siklus keterlibatan yang terus-menerus dan memberikan oasis ketenangan dalam hari Anda. Mempraktikkan pemisahan diri bukan berarti Anda kurang peduli terhadap tanggung jawab atau orang-orang di sekitar Anda. Sebaliknya, ini memungkinkan Anda untuk terlibat lebih penuh dan bermakna saat Anda melakukannya. Dengan secara teratur melangkah mundur, Anda dapat mengisi ulang energi mental Anda, mendapatkan perspektif baru, dan mendekati aktivitas Anda dengan energi dan fokus yang diperbarui. Nomor 4, menjaga pembelajaran seumur hidup.
Stoicisme mendorong kita untuk melihat pembelajaran dengan cara yang lebih luas dan terintegrasi sebagai perjalanan yang berkelanjutan yang memperkaya hidup kita, menghormati pikiran kita, dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Para Stoik percaya bahwa setiap pengalaman, setiap interaksi, dan bahkan setiap tantangan menawarkan kita pelajaran, dan melalui pelajaran-pelajaran ini kita menjadi lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih selaras dengan sifat sejati kita. Bagi mereka, pembelajaran bukan hanya latihan intelektual, tetapi merupakan usaha penting untuk meningkatkan kehidupan yang sangat terkait dengan praktik kebajikan dan pencarian kehidupan yang baik. Sekarang, mari kita bawa ide pembelajaran seumur hidup ini ke dalam konteks kita, dunia kita. Bagaimana kita bisa merangkul praktik stoik ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, semuanya dimulai dengan rasa ingin tahu, jenis rasa ingin tahu yang hidup, terbuka, dan tanpa batas yang mendorong kita untuk menjelajahi, bertanya, dan mencari pengalaman dan sudut pandang baru. Ini tentang melihat dunia di sekitar kita dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Tetapi menjaga pembelajaran seumur hidup bukan hanya tentang memiliki rasa ingin tahu, tetapi juga tentang bersikap sungguh-sungguh dalam upaya kita untuk mendapatkan pengetahuan dan pertumbuhan. Ini berarti meluangkan waktu untuk merenung, membaca, terlibat dalam percakapan yang bermakna, dan berlatih keterampilan baru. Ini tentang menjadi siswa sepanjang hidup kita, terlepas dari usia atau situasi kita. Salah satu hal yang indah dari pendekatan ini terhadap pembelajaran adalah bahwa ini memberi kita kekuatan yang luar biasa. Pikirkanlah, ketika kita berkomitmen untuk pembelajaran seumur hidup, kita pada dasarnya mengatakan bahwa kita tidak pernah selesai tumbuh, berkembang, dan memperluas cakrawala kita. Kita mengakui bahwa selalu ada lebih banyak yang bisa ditemukan, dipahami, dan lebih banyak cara untuk memperkaya hidup kita dan kehidupan orang lain. Jadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan pola pikir ini? Bagaimana kita bisa menjaga semangat rasa ingin tahu dan gairah untuk belajar tetap hidup? Nah, kita bisa mulai dengan mendiversifikasi sumber pengetahuan kita. Ini berarti tidak hanya membaca buku atau artikel, tetapi juga mendengarkan podcast, menghadiri ceramah atau lokakarya, melakukan perjalanan, mencoba hobi baru, dan terlibat dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Kita juga bisa merangkul praktik stoik pemeriksaan diri secara teratur dengan merenungkan pengalaman kita, reaksi kita, dan asumsi kita. Introspeksi semacam ini dapat membawa wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih dalam tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan kehidupan kepada kita. Dan yang penting diingat, menjaga pembelajaran seumur hidup bukanlah perjalanan yang dilakukan sendiri. Ini diperkaya dengan berbagi penemuan dan wawasan kita dengan orang lain, dengan terlibat dalam dialog, dan dengan menjadi bagian dari komunitas pembelajar. Pertukaran ini tidak hanya memperdalam pemahaman kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan pengayaan orang lain di sekitar kita. Nomor 5, menumbuhkan rasa syukur. Para Stoik mengerti bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ada saat-saat baik dan buruk, senang dan sedih, keuntungan dan kerugian. Namun, dengan menumbuhkan rasa syukur, kita bisa fokus pada hal-hal yang kita miliki daripada yang tidak, pada pelajaran daripada kekecewaan, dan pada peluang daripada hambatan. Ini tentang menghargai apa yang kita miliki di sini dan sekarang tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti. Bagaimana kita bisa menanamkan rasa syukur ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dimulai dengan kesadaran, dengan hadir dan benar-benar menyadari berbagai berkah yang ada di sekitar kita setiap saat. Ini tentang bangun setiap hari dan mengakui keajaiban kehidupan itu sendiri, seperti udara yang kita hirup, langit di atas kita, kemampuan kita untuk berpikir, merasakan, mencintai, dan bermimpi. Tapi menanamkan rasa syukur juga berarti mengubah sudut pandang. Ini berarti mengakui bahwa bahkan tantangan dan perjuangan kita bisa menjadi sumber syukur karena mereka mengajarkan, membentuk, dan memberi kita kekuatan. Marcus Aurelius, misalnya, mengajak kita untuk melihat setiap hari sebagai hadiah berharga,
sebuah kesempatan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita dan memberikan dampak positif pada dunia. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita bisa tetap bersyukur di tengah kesibukan hidup sehari-hari? Salah satu cara efektifnya adalah dengan membuat jurnal syukur, dengan menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Bisa berupa hal-hal besar atau kecil, seperti tindakan baik dari orang asing, pemandangan matahari terbenam yang indah, atau pencapaian pribadi. Ini membantu kita melihat sisi positif dari hidup kita dan membentuk kebiasaan menghargai. Cara lain untuk menanamkan rasa syukur adalah melalui refleksi dan meditasi, dengan meluangkan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sering kita abaikan atau anggap enteng. Selain itu, kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang lain, bukan hanya dalam pikiran kita tetapi juga melalui kata-kata dan tindakan kita, yang memperkuat hubungan dan saling menghargai. Namun, yang perlu diingat, menanamkan rasa syukur bukanlah tentang mengabaikan kesulitan atau ketidakadilan. Sebaliknya, ini tentang mencari keseimbangan, mengakui baik dan buruknya, dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang mengangkat semangat dan memperkaya jiwa kita. Ini tidak berarti kita menjadi puas atau pasif. Sebaliknya, rasa syukur memberi kita energi positif dan ketahanan, yang memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan keanggunan. Nomor 6, kekuatan pengamatan penuh kesadaran. Ketika kita benar-benar terlibat dalam pengamatan penuh kesadaran, itu menjadi latihan yang mendalam yang memperdalam hubungan kita dengan dunia, meningkatkan penghargaan kita terhadap kehidupan, dan menumbuhkan ketenangan batin dan kebijaksanaan kita. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya apa artinya mengamati dengan penuh kesadaran. Nah, ini tentang sepenuhnya meresapi diri kita dalam momen sekarang, melibatkan semua indera kita, dan benar-benar memperhatikan detail lingkungan dan pengalaman kita. Ini kebalikan dari mode otomatis yang sering kita temukan di mana kita menjalani hari tanpa benar-benar melihat, mendengar, atau merasakan apa yang ada di sekitar kita. Dalam konteks stoicisme, pengamatan penuh kesadaran adalah cara untuk berlatih kehadiran dan kesadaran. Kebajikan kunci yang membantu kita hidup sesuai dengan alam dan akal budi. Para stoik percaya bahwa dengan menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang dan terlibat secara mendalam dengan pengalaman langsung kita dapat memperoleh wawasan tentang sifat kehidupan dan tempat kita di dalamnya. Ini tentang melihat keindahan, kenapasan, dan keterkaitan semua hal. Jadi, bagaimana kita bisa berlatih ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebenarnya lebih mudah diakses daripada yang mungkin Anda kira. Ini bisa dimulai dengan sesuatu yang sederhana seperti mengamati selembar daun yang bergerak di angin, memperhatikan warna, tekstur, dan cara gerakannya. Atau bisa juga dengan memberikan perhatian penuh pada seseorang yang Anda ajak bicara, mengamati ekspresi mereka, mendengarkan kata-kata mereka, dan benar-benar hadir bersama mereka. Namun, pengamatan penuh kesadaran tidak hanya tentang menghargai dunia luar, tetapi juga mengundang kita untuk mengalihkan pandangan ke dalam diri kita, mengamati pikiran, emosi, dan reaksi kita. Pengamatan batin ini dapat membawa pada kesadaran diri yang mendalam dan pemahaman diri, memungkinkan kita untuk merespons situasi kehidupan dengan lebih jelas, keseimbangan, dan bijaksana. Berikut adalah latihan kecil yang bisa Anda coba. Saat Anda pergi berjalan-jalan, cobalah untuk memperhatikan 5 hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Hal itu bisa berupa detail arsitektur, pola di lingkungan alam, atau cara cahaya dan bayangan bermain bersama. Praktik ini bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan keajaiban Anda, memperdalam keterlibatan Anda dengan dunia. Pengamatan penuh kesadaran juga terkait dengan praktik stoik merenungkan ketidakkekalan hidup dengan mengamati perubahan yang konstan dalam lingkungan kita, siklus musim, dan aliran kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita diingatkan akan kenapasannya segala sesuatu, termasuk pengalaman dan tantangan kita sendiri. Ini dapat memupuk rasa syukur, ketangguhan, dan penghargaan yang lebih dalam terhadap saat ini. Jadi, saya mendorong Anda untuk mengintegrasikan pengamatan penuh kesadaran ke dalam rutinitas harian Anda, apakah itu menikmati kopi pagi Anda, mendengarkan sebuah lagu, atau hanya menyadari napas Anda.
Momen-momen kehadiran ini dapat mengubah yang biasa menjadi luar biasa, memperkaya hidup Anda dengan kedalaman, makna, dan kegembiraan. Nomor 7, praktik mendengarkan aktif. Di dunia yang penuh dengan pembicaraan tak henti, gangguan yang terus-menerus, dan komunikasi yang cepat, seni mendengarkan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, dan kepada dunia di sekitar kita, terasa seperti harta yang langka. Mendengarkan aktif lebih dari sekadar keterampilan komunikasi, ini adalah cara untuk hadir sepenuhnya dan terlibat sepenuhnya dengan orang atau situasi yang sedang dihadapi. Ini tentang mendengarkan tidak hanya dengan telinga kita tetapi juga dengan hati dan pikiran kita, memberikan perhatian dan niat kita sepenuhnya untuk memahami dan terhubung. Dalam konteks stoisme, mendengarkan aktif adalah cara untuk berlatih empati, kesabaran, dan rasa hormat, kebajikan yang sangat penting untuk menjalani kehidupan yang bijaksana dan bermoral. Jadi, bagaimana kita bisa membudayakan keterampilan ini, seni mendengarkan aktif? Pertama-tama, ini dimulai dengan niat, keputusan sadar untuk hadir sepenuhnya dengan seseorang, untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan tanpa merencanakan respons berikutnya atau membiarkan pikiran kita melayang. Ini tentang menciptakan ruang di mana orang lain merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Ketika Anda terlibat dalam mendengarkan aktif, Anda tidak hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara, Anda benar-benar tertarik pada sudut pandang, perasaan, dan pengalaman orang lain. Anda mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Ini melibatkan tidak hanya memperhatikan kata-kata mereka tetapi juga mengamati isyarat nonverbal mereka, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Semua elemen ini memberikan wawasan lebih dalam tentang pesan dan emosi mereka. Mendengarkan aktif juga melibatkan bertanya pertanyaan yang dipikirkan dengan baik, merenungkan kembali apa yang Anda dengar, dan menunjukkan empati dan pemahaman. Ini adalah proses dinamis, semacam tarian di mana Anda sepenuhnya beradaptasi dengan pasangan Anda, merespons arah mereka, dan bergerak bersama dalam ruang komunikasi dan hubungan yang bersama. Namun, mendengarkan aktif tidak hanya tentang berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga berlaku untuk hubungan kita dengan diri sendiri. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian pada pikiran batin, perasaan, dan intuisi kita, kita dapat memperoleh kesadaran diri dan wawasan yang berharga. Mendengarkan batin ini membantu kita memahami motivasi kita, mengidentifikasi nilai inti kita, dan menavigasi jalan hidup kita dengan lebih jelas dan tujuan. Selain itu, berlatih mendengarkan aktif dapat mengubah interaksi dan hubungan kita, memupuk koneksi yang lebih dalam, kepercayaan, dan saling menghormati. Ini mendorong keterbukaan, mengurangi kesalahpahaman, dan mempromosikan pemahaman yang tulus dan penghargaan terhadap beragam perspektif dan pengalaman. Jadi, saya mengundang Anda untuk merangkul praktik mendengarkan aktif dalam kehidupan sehari-hari Anda, baik saat Anda berbicara dengan seorang teman, berkolaborasi dengan seorang kolega, atau melakukan refleksi diri. Berusaha untuk mendengarkan dengan niat, empati, dan keterbukaan. Ingatlah, setiap orang yang Anda temui memiliki cerita untuk diceritakan, pelajaran untuk diajarkan, dan perspektif untuk dibagikan. Dengan mendengarkan aktif, Anda menghormati kemanusiaan mereka, memperkaya hidup Anda sendiri, dan memperkuat kerangka keberadaan kita bersama. Nomor 8, mencari keheningan. Ini lebih dari sekadar menjauh dari kebisingan eksternal. Ini tentang membudayakan ketenangan dalam ketenangan pikiran yang memungkinkan kita berpikir lebih jernih, memahami lebih dalam, dan hidup lebih sengaja. Para Stoik mempraktikkan ini melalui kontemplasi dan meditasi menggunakan keheningan sebagai alat untuk terhubung dengan kebijaksanaan batin mereka dan dengan alam semesta di sekitar mereka. Jadi, bagaimana kita dalam kehidupan modern kita mencari dan merangkul keheningan yang menyuburkan ini? Mungkin tampak sulit pada awalnya, terutama dengan berbagai tanggung jawab kita dan konektivitas yang terus-menerus. Tetapi keindahan mencari keheningan adalah bahwa itu tidak memerlukan perubahan drastis dalam gaya hidup. Sebaliknya, ini tentang menemukan momen-momen kecil yang disengaja dari ketenangan dalam rutinitas harian kita.
Anda bisa memulainya dengan menciptakan ritual harian yang mengundang keheningan ke dalam hidup Anda, mungkin dengan menghabiskan beberapa menit untuk meditasi setiap pagi, mengambil jalan-jalan diam di alam atau hanya mematikan semua perangkat elektronik selama periode tertentu setiap hari. Praktik-praktik ini memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dari kebisingan dan gangguan dunia luar dan menyesuaikan diri dengan pikiran dan sensasi Anda sendiri. Tetapi mencari keheningan tidak hanya tentang ketenangan fisik. Ini juga tentang menyurutkan kebisingan internal, aliran pikiran, kekhawatiran, dan kekacauan mental yang mengisi pikiran kita. Disinilah kesadaran stoik masuk ke dalam permainan, mengamati pikiran kita tanpa lampiran, membiarkan mereka berlalu tanpa terjebak dalam narasinya. Dengan melakukannya, kita dapat menemukan rasa kedamaian dan kejernihan batin yang terasa bahkan di tengah-tengah dunia yang bising. Lebih jauh lagi, mencari keheningan dapat memperdalam hubungan kita dan meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Ketika kita nyaman dengan keheningan, kita mendengarkan lebih penuh perhatian, merespons dengan lebih bijaksana, dan terlibat dengan lebih bermakna. Kita belajar menghargai jeda, kata-kata yang tidak terucapkan, dan ruang di antara suara, menemukan dimensi koneksi dan pemahaman yang baru. Para stoik melihat pengejaran keheningan sebagai cara untuk selaras dengan tatanan alam semesta, untuk membudayakan kebajikan, dan untuk mempersiapkan pikiran untuk penyelidikan filosofis dan introspeksi diri. Di zaman kita, mencari keheningan bisa menjadi tindakan radikal merawat diri dan pemberontakan terhadap tuntutan yang tak henti-hentinya dari dunia yang penuh dengan gangguan bising. Jadi, saya mendorong Anda untuk merangkul praktik mencari keheningan, menjadikannya bagian berharga dari kehidupan sehari-hari Anda, baik melalui meditasi, jalan-jalan di alam, atau jeda sadar. Temukan cara untuk terhubung dengan ketenangan dalam dan di sekitar Anda. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya menghormati tradisi stoik tetapi juga merawat kesejahteraan Anda sendiri, menemukan tempat perlindungan damai dan kebijaksanaan di tengah-tengah kekacauan kehidupan sehari-hari. Nomor 9. Memeluk interaksi yang beragam. Para stoik mengerti pentingnya berinteraksi dengan berbagai orang. Mereka yakin bahwa kebijaksanaan dapat ditemukan di mana saja, mulai dari pasar hingga sekolah filsafat, dan bahwa bertemu dengan berbagai individu bisa membuat pemahaman mereka tentang dunia dan manusia menjadi lebih dalam. Dengan mencari dan menerima berbagai interaksi ini secara aktif, kita tidak hanya mengumpulkan pendapat yang berbeda, tapi juga menguji pandangan kita sendiri, meruntuhkan prasangka, dan menemukan kesamaan yang mengikat kita semua sebagai manusia. Lalu, bagaimana kita bisa mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, mari terbuka dan ingin tahu ketika berhadapan dengan orang dari latar belakang atau pandangan yang berbeda. Lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai halangan yang harus diatasi. Ajukan pertanyaan, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dan berusaha untuk memahami pengalaman dan sudut pandang mereka, bahkan jika berbeda jauh dari milik kita sendiri. Namun, memeluk interaksi yang beragam tidak hanya tentang berbicara dengan orang-orang yang berbeda. Ini juga tentang terlibat dalam berbagai lingkungan dan situasi. Ini bisa berarti menghadiri acara budaya, membaca buku dari penulis di seluruh dunia, melakukan perjalanan ke tempat-tempat baru, atau bahkan sekadar menjelajahi lingkungan baru di kota Anda. Setiap pengalaman ini akan memperluas wawasan kita, meningkatkan empati kita, dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Selain itu, terlibat dengan sudut pandang yang beragam juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Ketika kita terpapar dengan berbagai cara melihat dunia, kita didorong untuk berpikir lebih dalam, mempertanyakan asumsi kita, dan mempertimbangkan berbagai solusi untuk tantangan yang kita hadapi. Namun, jangan lupakan bahwa memeluk interaksi yang beragam juga berarti menghadapi ketidaknyamanan dan prasangka kita sendiri. Ini membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi gagasan serta keyakinan yang mungkin menantang pandangan kita sendiri. Disitulah pertumbuhan sejati terjadi, di mana kita belajar untuk menavigasi kompleksitas, merangkul ambiguitas, dan membudayakan pemahaman yang lebih luas tentang dunia.
Para Stoik melihat nilai dalam setiap interaksi manusia, mengakui bahwa setiap orang yang kita temui bisa mengajarkan kita sesuatu yang berharga, bisa memberi kita cerminan terhadap karakter kita sendiri, dan bisa berkontribusi pada perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan kebajikan. Jadi, saya mengajak Anda untuk memeluk keragaman pengalaman manusia, untuk mencari dan menghargai interaksi yang beragam dalam hidup Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya hidup sesuai dengan prinsip Stoik, tapi juga memperkaya eksistensi Anda sendiri, memperluas pikiran Anda, dan memperdalam hubungan Anda dengan dunia yang menarik di sekitar Anda. Nomor 10, menumbuhkan rasa ingin tahu daripada penilaian. Ketika kita mendekati hidup dengan pikiran yang ingin tahu, kita lebih sedikit terjerat dalam pola pikir yang kaku atau penilaian yang cepat. Kita lebih terbuka terhadap pengalaman baru, lebih bersedia untuk menantang asumsi kita, dan lebih pandai dalam menavigasi kompleksitas dunia di sekitar kita. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa ingin tahu ini terutama ketika penilaian tampak menjadi mode default kita? Pertama, dimulai dengan kesadaran. Perhatikan saat Anda hendak membuat penilaian cepat dan jeda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada cara lain untuk melihat ini? Apa yang sedang saya lewatkan? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi personal ini? Hanya tindakan sederhana ini bisa mengubah perspektif Anda dan membuka ruang bagi rasa ingin tahu untuk tumbuh. Tapi menumbuhkan rasa ingin tahu tidak hanya tentang mempertanyakan penilaian Anda. Ini melibatkan pencarian aktif akan pengalaman, ide, dan sudut pandang baru. Ini tentang merangkul yang tidak diketahui dan yang tidak biasa, keluar dari zona nyaman, dan terbuka untuk terkejut dan dihadapkan pada tantangan. Baik mencoba masakan baru, membaca buku tentang topik yang sedikit Anda ketahui, atau memulai percakapan dengan seseorang dari latar belakang yang berbeda, setiap tindakan rasa ingin tahu bisa memperkaya hidup Anda dengan cara yang tak terduga. Dan disinilah Stoicisme memberikan pondasi yang dalam. Para Stoik percaya bahwa setiap pengalaman, baik dianggap baik atau buruk, menawarkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan menumbuhkan rasa ingin tahu, kita menyelaraskan diri dengan filsafat ini, melihat hidup sebagai kelas tanpa akhir di mana setiap saat adalah guru, asalkan kita bersedia memperhatikan. Tapi bagaimana jika rasa ingin tahu membawa kita untuk menghadapi kebenaran yang menantang atau tidak nyaman? Ini juga bagian dari prosesnya. Rasa ingin tahu bukanlah tentang mencari jawaban yang nyaman atau mudah. Ini tentang menyelami lebih dalam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit, dan terbuka terhadap apapun jawaban yang mungkin datang. Ini tentang mengembangkan ketahanan untuk menghadapi kebenaran-kebenaran tersebut, belajar darinya, dan menggunakan pengetahuan itu untuk tumbuh. Jadi saya mendorong Anda untuk memeluk rasa ingin tahu sebagai gaya hidup. Biarkan itu membimbing interaksi Anda, pembelajaran Anda, dan perjalanan Anda menuju penemuan diri. Rayakan pertanyaan, nikmati perjalanan dalam menemukan jawaban, dan ingatlah bahwa dalam setiap momen ketidaktahuan, keheranan, dan penyelidikan terletak potensi untuk tumbuh, memahami, dan terhubung lebih dalam dengan dunia di sekitar Anda. Saat kita mengakhiri perjalanan hari ini ke jantung Stoicisme, saya ingin meninggalkan Anda dengan pemikiran ini, peluklah rasa ingin tahu, peluklah pembelajaran, peluklah setiap aspek dari kehidupan yang menakjubkan ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dengan menumbuhkan rasa ingin tahu daripada penilaian, kita tidak hanya hidup, kita berkembang, kita tumbuh, dan kita terhubung secara mendalam dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Sekarang, jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini menuju pertumbuhan dan penemuan, silakan lihat salah satu video yang disarankan di layar Anda, telusuri lebih dalam, jelajahi lebih jauh, dan teruslah merawat semangat ingin tahu yang indah di dalam diri Anda.